Jangan katakan bahwa engkau Islam kalau kau tidak sholat. Harus kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Kalau mereka rukuk, dia sujud, berarti dia saudaramu, sesama muslim. Insya Allah rukuk dan sujudnya ikhlas karena Allah. Kalau banyak konsepnya tetapi dia tidak mau sholat, berarti bukan saudaramu, bukan umat Muhammad. Dan jangan ikuti konsepnya. Kemudian yang ketiga adalah simahum fi wujuhihim min athar sujud. Engkau lihat ada bekas sujud di keningnya, bimakna seorang muslim itu sebagaimana yang diajarkan nabinya, ada pembedanya yang baik sehingga bisa kita kenali bahwa dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berpakaian yang diajarkan oleh agamanya, kalau dia berbicara yang bagaimana bicara yang diajarkan oleh Rasulullah, dimanapun dia berada, tidak pernah dia melalaikan sholat, walaupun di tempat rekreasi, walaupun dia pejabat, tetap kelihatan bahwa dia seorang muslim dari keputusan-keputusannya. Simahum fi wujuhihim, dimanapun dia berada, sinar keislamannya. Keislamannya itu muncul. Mau dia jadi apapun, mau dia teknisi, dia akan jujur. Apapun jabatannya, apapun profesinya, maka terpancar praktek pengamalan Islam dari agamanya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kewajiban kita ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita perbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati kita, mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, memaafkan kesalahan kita, dan insyaallah kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjalankan apa yang diperintahkannya, mengikuti apa yang disunnahkannya.
setelah diajarkan kepada kita sehingga kita mengetahui ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya kita pahami benar-benar ajaran tersebut, itulah ajaran Islam. Maka yang selanjutnya adalah puncaknya adalah pengamalan Islam. Inilah keimanan yang paling tinggi manakala kita telah mampu mengamalkan ajaran Islam dengan keimanan dan keikhlasan. Namun sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita telah mengamalkan atau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang tertinggi itu? Maka di dalam Al-Qur'an yang kita bacakan tadi, yang terdapat di dalam surah Al-Fatah ayat 29, paling tidak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 4 karakteristik atau sifat-sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus orang-orang yang mengaku mengikutinya. Apakah keempat sifat itu? Yang pertama adalah tegas kepada orang-orang kafir dan kekafiran, dan kasih sayang kepada sesama mukmin. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas kepada kekafiran, tegas kepada orang-orang kafir dalam arti lakum dinukum waliyadin. Tidak ada toleransi dalam persoalan tauhid, tidak ada moderasi dalam persoalan tauhid. Seorang muslim harus istiqamah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ragu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wajib bagi seorang muslim untuk tidak bermain-main dengan keingkaran dan kekafiran. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih diriwayatkan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, an Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa-siapa yang melihat kekafiran, siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, dengan cepat, dengan kekuasaannya, perubahan secara langsung yang hasilnya bisa dilihat seketika. Maka jika dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan penanya, dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya, dengan jabatannya, dengan wewenangnya, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Baik lisan yang dituliskan, apakah dalam media-media baru, media sosial, maupun lisan yang diucapkan secara langsung. Maka jika dia tidak mampu melakukan hal itu karena keterbatasan, maka hendak lihat dia merubah kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Ketahuilah bahwasanya apabila kemungkaran itu dirubah dengan hati, apabila terjadi kemungkaran, maka seorang muslim hanya mampu merubahnya dengan doanya, atau dia dengan tidak bersekutu dengannya. Dzalika adhaful iman. Itulah bukti selemah-lemah iman. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ayat 159 surah Al-Baqarah, Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia
tidak berbuat apa-apa, baik secara lisan maupun perbuatan, dengan doa pun tidak, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yal'anuhumul la'inun. Demikian juga malaikat berdoa agar mereka dilaknat, dan demikian juga pada akhirnya manusia akan berdoa, manusia akan kecewa dengan mereka. Tidak sampai di situ saja. Manakala kita mendiamkan sesuatu kemungkaran, padahal kita mampu merubahnya dengan jabatan, kekuasaan, tetapi kita tidak melakukannya. Allah ingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 164. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'zratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dzukkiru anjayna allazina yanhauna 'anis su' wa akhadna allazina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Kira-kira maknanya, mengapa kamu masih berupaya untuk mengingatkan, menyeru kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran itu? Mereka menjawab, supaya ada nanti alasan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukkiru, manakala mereka lalai, mereka biarkan kemungkaran itu, padahal mereka memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Falamma nasu, maka tatkala mereka nasu, nasya, melupakannya, tidak peduli, ma dzukkiru, terhadap apa yang diperintahkan Allah, wajib bagi mereka untuk menghentikannya. Anjainal ladzina yanhauna 'anis su, kami selamatkan, kata Allah, orang-orang yang mampu mencegah kemungkaran. Orang yang mencegah kemungkaran, yang mengingatkan dengan kemampuan yang dimilikinya, selamatlah dia kelak. Akan tetapi wa akhadnal ladzina zalamu, kami akan memberikan azab kepada orang-orang yang zalim, bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun, dengan azab siksaan yang buruk terhadap kefasikan yang mereka lakukan. Sedang yang dirahmati Allah, orang yang membiarkan kemungkaran digolongkan Allah Ta'ala orang-orang yang zalim dan orang-orang yang fasik. Sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kira-kira maknanya, man su'ila an ilmin, siapa-siapa yang bertanya kepadamu tentang satu ilmu, fakata mahu, dan dia menyembunyikannya, tahu dia yang benar tetapi tidak ditegakkannya, tahu dia yang benar karena enggak mendapat duit dibilangnya jadi salah, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, uljima yaumal qiyamah lijaman minan nar, kata Allah, maka dia nanti akan dibelenggu dengan belenggu neraka. Sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abu Hurairah yang meriwayatkan 40.000 hadis mengatakan, kalau seandainya aku tidak takut ayat 159 Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, yang membiarkan kemungkaran itu, ternyata kalau aku tidak takut, dia katakan, tentu tidak akan aku mau menyampaikan kepada khalayak, kepada umat, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hurairah, perawi hadis, sahabat Rasulullah yang sangat banyak meriwayatkan hadis, mengatakan, kalau seandainya aku tidak takut bahwa aku dikatakan nanti termasuk orang-orang yang menyembunyikan kebenaran,
atau berdiam diri terhadap kemungkaran yang ada, niscaya aku tidak akan menyampaikan sesuatu pun dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua adalah ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama muslim. Mari kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang sakit, yang teraniaya, manakala kita tidak mampu dengan kekuasaan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan perbuatan kita, maka kiranya senantiasa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesusahan dan penderitaan saudara-saudara kita, baik yang ada di daerah kita ini, terutama saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau itu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyelesaian yang terbaik, ya Rabbal Alamin. Kemudian yang sidang yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Jangan katakan bahwa engkau Islam kalau kau tidak sholat. Harus kamu lihat mereka ruku' dan sujud. Kalau mereka ruku', dia sujud, berarti dia saudaramu, sesama muslim. Insyaallah ruku' dan sujudnya ikhlas karena Allah. Kalau banyak konsepnya tetapi dia tidak mau sholat, berarti bukan saudaramu, bukan umat Muhammad, dan jangan ikuti konsepnya. Kemudian yang ketiga adalah simahum fi wujuhihim min athar sujud. Engkau lihat ada bekas sujud di keningnya, bimakna seorang muslim itu sebagaimana yang diajarkan nabinya, ada pembedanya yang baik sehingga bisa kita kenali bahwa dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berpakaian yang diajarkan oleh agamanya, kalau dia bicara yang bicara yang diajarkan oleh Rasulullah, dimanapun dia berada, tidak pernah dia melalaikan sholat, walaupun di tempat rekreasi, walaupun dia pejabat, tetap kelihatan bahwa dia seorang muslim dari keputusan-keputusannya. Simahum fi wujuhihim, dimanapun dia berada, sinar keislamannya. Keislamannya itu muncul. Mau dia jadi apapun, mau dia teknisi, dia akan jujur. Apapun jabatannya, apapun profesinya, maka terpancar praktek pengamalan Islam dari agamanya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, sehingga bisa kita bedakan. Bahkan dari aromanya pun tahu kita dia muslim, dari pakaiannya pun tahu kita, dari kalimat-kalimat yang diucapkannya, selalu bertahmid, bertasbih, bertahlil, selalu muncul kalimat-kalimatullah. Itulah Rasulullah dan pengikutnya. Kemudian yang terakhir adalah umat Islam ini harus ditakjubi oleh yang lainnya. Dalam arti umat Islam ini harus menjadi rujukan. Dalam bahasa Al-Quran adalah yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Sehingga di luar Islam itu takjub terhadap Islam. Allah sudah ingatkan dua yang membuat umat kita ini takjub. Pertama adalah imannya yang kuat, kedua adalah ilmu pengetahuannya. Maka dua inilah insya Allah akan mengangkat derajat umat Islam. Kalau sudah sumber daya keimanannya, ruhaninya, spiritualnya kuat, integritasnya bagus, dibarengi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mereka akan mengendalikan dunia, akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah berjanji akan mengangkat derajat kamu dengan dua syarat. Pertama, beriman kamu kepada Allah. Kemudian iringi keimanan itu dengan ilmu pengetahuan sidang yang dirahmati Allah. Sudah terbukti bagi kita, negara-negara maju, penguasa dunia hari ini, bukan karena sumber daya alamnya yang melimpah, tapi cenderung kepada sumber daya manusianya, human resources. Akan tetapi human resources, ilmu yang tidak dibarengi dengan iman, tentu tidak akan memberikan keamanan dan kedamaian. Insyaallah umat Islam yang diwariskan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, manakala imannya benar, imannya sudah baik, dibarengi dengan penguasaan ilmu dan pengetahuan, insyaallah mereka akan bisa memakmurkan bumi. Untuk itu mari, permata yang hilang, penguasaan ilmu pengetahuan ini untuk kita pacu bagi anak-anak kita, generasi kita, keturunan kita, dan umat Islam khususnya. Tidak lagi kita hanya mengandalkan mayoritas dan suara besar, suara keras, tetapi lemah kita dalam setiap lini sedang yang dirahmati Allah. Mari kita kembalikan mahligai yang sangat berharga ini. Bukankah Imam Syafi'i yang mengatakan, jika kamu tidak tahan belajar bercapek-capek, maka siap-siaplah nanti kamu akan menangisi kebodohanmu sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke depan tentu peradaban ilmu pengetahuan ini sangat menentukan. Ingatlah bahwasanya pendidikan bukan hanya pendidikan formal, tetapi banyak pendidikan non formal, latihan-latihan, keterampilan-keterampilan. Untuk itu mari kita raih penguasaan ilmu pengetahuan di satu sisi dan penguatan iman di sisi lain. Kita integrasikan antara keimanan kepada Allah, hablum minallah, dan hablum minan nas. Insyaallah segala kesulitan yang kita alami akan bisa kita hadapi, dan insyaallah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.